Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Ada 3 tipe manusia. Manusia tipe pertama adalah penerima, yaitu orang-orang yang berusaha mendapatkan sebanyak mungkin dari orang lain. Manusia tipe kedua adalah penyeimbang. Kebanyakan kita, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hasil sama rata. Jika orang baik, maka ia pun akan berusaha untuk membalas kebaikannya. Jika ia diberi, maka ia pun akan berusaha untuk memberi. Inilah si penyeimbang. Dan yang terakhir, manusia tipe ketiga adalah pemberi, yaitu orang-orang yang berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jenis manusia ini akan selalu berusaha untuk memberi dan lebih banyak memberi ketimbang menerima dari orang lain. Dari ketiga tipe tersebut, berdasarkan riset yang dilakukan, menurutmu, tipe manusia manakah yang cenderung untuk mengalami kegagalan dalam hidupnya? Penerima, penyeimbang, atau pemberi? Jawabannya, manusia yang kerap mengalami kegagalan ternyata adalah pemberi. Lalu pertanyaan berikutnya, sekarang coba jawab lagi. Tipe manusia mana yang cenderung untuk mengalami kesuksesan dalam hidupnya? Apakah penerima atau penyeimbang? Ternyata bukan, sebab jawabannya lagi-lagi adalah tipe pemberi. Tipe pemberi ternyata berada di puncak dan dasar dari jenjang tersebut, yang dapat menjadi manusia yang sukses maupun manusia yang gagal. Sementara tipe penerima dan penyeimbang berada di tengah-tengah di antaranya. Maka pertanyaannya, bagaimana menjadi pemberi yang sukses alih-alih menjadi pemberi yang gagal? Itulah yang akan kita ulas di podcast kali ini. Saya akan mereview sebuah buku berjudul Give and Take karya Adam Grant, buku yang berisi premis bagaimana yang sudah disebutkan di awal tentang 3 tipe manusia. Pemberi, giver, penerima, taker, dan penyeimbang, matcher. Topik mengenai 3 tipe manusia dan bagaimana meraih kesuksesan dari membantu orang lain dengan menjadi seorang giver atau pemberi tentu saja sangat menarik. Di dalam buku, dijelaskan panjang lebar tentang alasan mengapa kita harus menjadi seorang pemberi, bagaimana cara menjadi pemberi yang sukses. Tentu tidak semudah itu. Faktanya, buku ini harus saya baca lebih dari 3 kali karena memang membutuhkan telaah mendalam untuk dapat memahaminya. Sebab meski kita ingin menjadi pemberi yang sukses, pada akhir bab pertama dituliskan dengan sangat jelas dan spesifik bahwa jika kita menjadi seorang pemberi semata hanya untuk meraih kesuksesan, maka mungkin kita akan gagal. So, mari kita kembali kepada 3 jenis manusia. Mengapa jadi pemberi yang sukses itu akan begitu menyenangkan? Sebab seorang pemberi akan sukses di atas kesuksesan orang lain, sehingga orang-orang akan mendukung dan berbahagia saat seorang pemberi meraih kesuksesan. Sementara itu, penerima memiliki ciri khas tersendiri. Mereka selalu ingin mendapatkan lebih banyak dari apa yang mereka beri. Bagi mereka, hubungan timbal balik haruslah yang menguntungkan mereka. Penerima percaya bahwa dunia ini adalah tempat yang kompetitif, di mana orang menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan. Mereka merasa, untuk meraihnya, mereka harus lebih hebat dari orang lain. Tak jarang, seorang penerima akan sukses di atas penderitaan atau kekalahan orang lain. Padahal, sebagian besar dari kehidupan bukanlah situasi menang kalah, dan kesuksesan sejatinya tidak perlu diraih dengan mengorbankan orang lain. Penerima ibarat lubang hitam yang menghisap energi dari orang-orang yang berada di sekitar mereka, sementara pemberi diibaratkan sebagai matahari yang memberikan cahaya ke sekelilingnya. Sekarang, Anda seharusnya sudah dapat lebih jelas lagi melihat perbedaan antara keduanya, bukan? Tapi kita mungkin memang bukan pemberi atau penerima. Mayoritas kita, berdasarkan studi, adalah penyeimbang. Sepanjang waktu kita senantiasa berusaha untuk menjadi pengimbang yang memelihara keseimbangan antara memberi dan menerima. Pengimbang bertindak berdasarkan prinsip keadilan dengan hubungan yang didasari oleh sikap saling tolong-menolong, bertukar nilai satu sama lain. Lalu apa bedanya dengan pemberi? Seorang pemberi bukan bertukar nilai, tetapi berusaha menambahkan nilai. Pemberi tidak memikirkan apa yang bisa diperolehnya dari orang-orang yang mereka bantu. Pada interaksi di dalam dan di luar organisasi, ketiga tipe manusia ini memegang role yang berbeda dengan sikap masing-masing yang khas dan kuat. Di saat seorang penerima mengakumulasi jaringan besar agar terlihat penting dan memperoleh akses terhadap orang-orang penting, pengimbang melakukannya untuk mendapatkan bantuan saat membutuhkannya sembari memberikan bantuan saat diperlukan. Sementara pemberi melakukannya agar bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk memberi. So sekarang, mari kita bertanya kembali, bagaimana jadi pemberi yang sukses tetapi bukan memberi hanya untuk mengejar kesuksesan?
Jawabannya, jadilah pemberi oteris. Pemberi oteris adalah kata kunci terpenting dari buku Give and Take ini. Mulai dari bab 6, Adam Grant akan menunjukkan cara untuk membedakan pemberi yang sukses dan yang gagal. Kesuksesan mencakup lebih dari sekedar memanfaatkan kekuatan memberi. Kesuksesan juga mengharuskan Anda menghindari perangkap. Bila terlalu banyak memberi waktu, akhirnya kita melakukan pengorbanan bagi kolaborator dan ikatan jaringan kita dengan mengorbankan diri kita sendiri. Bila kita terlalu banyak memberi pujian dan terlibat dalam terlalu banyak komunikasi tanpa kekuatan, kita akan mudah menjadi penurut dan pengalah, serta gagal mengedepankan kepentingan kita sendiri. Konsekuensinya, pemberi akhirnya kelelahan dan menjadi tidak produktif. Lalu apa itu oteris? Kita mungkin sering mendengarkan petuah untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Nah, oteris ini merupakan lawan dari kata tanpa pamrih itu. Bukan berarti menolong dengan pamrih, melainkan sikap untuk bersedia memberi lebih banyak dari yang kita terima, tetapi tetap sambil memperhatikan kepentingan kita sendiri. Menggunakannya sebagai panduan untuk memilih kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa kita memberi. Memberi tanpa pamrih, tanpa naluri memelihara diri sendiri, akan membuat kita kewalahan. Ini persis seperti mengenakan masker oksigen di dalam pesawat. Jika terjadi sesuatu, kita harus mengenakannya ke diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum menolong orang lain. Di dalam buku disebutkan jika para pemberi yang sukses tidak saja lebih berorientasi pada orang lain, melainkan juga diri mereka sendiri. Mereka peduli pada orang lain, tetapi mereka juga punya tujuan ambisius untuk mengedepankan kepentingan diri mereka sendiri. Saat memberi, giver akan tulus dan ikhlas dan sepenuh hati. Tetapi saat mereka ingin mencapai sesuatu, mereka juga melakukannya dengan sepenuh hati. Itulah yang disebut sebagai pemberi oteris. So, apa kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini? Pertama, dimanapun dan apapun posisi Anda saat ini, menjadi seorang giver adalah goal yang harus Anda capai dalam hidup Anda. Tidak cuma uang, tetapi waktu, tenaga, perhatian, pengetahuan bagi lingkungan, mulai dari skala yang paling kecil hingga yang lebih besar. Ini adalah proses yang dapat kita mulai dan jalani mulai dari hari ini. Kedua, menjadi seorang pemberi harus tulus, tetapi juga harus selektif dan berhati-hati. Seorang pemberi juga harus menghindari penerima atau taker yang berpotensi untuk menciptakan pemberi yang gagal. Ketiga, pemberi yang sukses adalah mereka yang bertemu dan hidup di sekitar pemberi yang lain, atau yang melibatkan atau menciptakan lebih banyak lagi orang untuk memberi. Secara mendalam dan begitu kuat, buku Give and Take yang harus Anda baca ini menunjukkan perspektif dan sisi lain dari sukses yang keluar dari dorongan individual seperti passion, kerja keras, bakat, atau keberuntungan, kepada dorongan kolektif, yakni bahwa kesuksesan seringkali ditentukan dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sebab memang benarlah kata pepatah, sendiri kau bisa lebih cepat, tapi bersama kita dapat berjalan lebih jauh. Semoga bermanfaat.